Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Kelas 4. Pertemuan hari ini kita akan lanjut dengan materi aktivitas air, itu renang gaya bebas. Nah, kemarin kita terlengkap karena ada pekan UTS. Jadi, melanjutkan 2 pekan lalu, itu adalah rangkaian gerak renang gaya bebas. Nah, anak-anak, sebelum kita masuk ke pelajaran inti PJOK, kita berdoa sebelum pelajaran. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, anak-anak, pemanasan dan peregangan dulu ya. Oke, anak-anak, sudah pemanasan dan peregangannya ya. Baik, kita masuk ke materi inti, itu aktivitas air, gerak renang gaya bebas. Nah, kemarin 2 pekan lalu kita sudah belajar tentang gerakan kaki pada renang gaya bebas. Kemudian posisi tubuh pada renang gaya bebas. Nah, Bapak ulang kembali, posisi tubuh pada renang gaya bebas itu tubuh berada pada posisi terlengkup atau menghadap bawah. Jadi kalau di atas permukaan air, kita punggungnya akan menghadap langit-langit, badan bagian depan akan menghadap permukaan air. Nah, itu dia. Kemudian gerakan kaki dilakukan dengan poros atau pusat gerakan dari pangkal paha. Jadi seperti ini, bukan seperti ini. Nah, bukan dari lutut ya, tapi dari pangkal paha. Ya, nanti kita akan ulang kembali. Menyambung gerakannya pada materi inti kali ini, itu adalah gerakan tangan pada renang gaya bebas. Gerakan tangan pada renang gaya bebas, gerakan dasarnya adalah berputar. Tangannya berputar. Ketika di atas kepala, dia masuk menggunakan jempol ke permukaan air, kemudian berputar sedikit, mengambil telapak tangannya, mengambil permukaan air, supaya kita dapat terdorong dengan kayuhan air dari tangan kita. Keluar pada paha menggunakan kelingking. Ya, kelingking. Masuk lagi. Ini di atas permukaan air. Kemudian di permukaan air masuk menggunakan jempol. Masuk menggunakan jempol. Kemudian berputar sedikit, mengayuh permukaan air, kembali lagi ke paha. Lihat, pakai kelingking keluarnya pada saat keluar permukaan air. Begitu masuk lagi, menggunakan jempol, kayu, kelingking, putar, jempol, kayu, kelingking, putar, jempol, kayu, kelingking, putar, jempol, kayu, kelingking, putar, jempol, kayu, kelingking. Ya, seperti itu gerakannya. Sama dengan halnya gerakan dengan tangan kiri. Jadi, keluar menggunakan kiri, putar, masuk jempol, kayu, air, keluar kiri, putar, jempol, kayu, keluar kelingking, putar jempol, kayu, keluar kelingking, putar jempol, kayu, keluar kelingking.
Nah, itu dia gerakan pada renang gaya bebas. Nah, kita coba praktikkan menggunakan ilustrasi seperti di permukaan air. Ya. Posisi badan telengkup karena renang gaya bebas. Posisi badannya telengkup. Oke, kita coba ya. Ready, set, go. Kayu, keluar kelingking, putar, masuk. Oke, anak-anak, maaf tadi videonya potong. Lanjut. Kita praktikan satu tangan terlebih dahulu. Tangan kanan mengayuh. Renang gaya bebas. Ready, set, go. Kayu, keluar kiri, masuk kanan. Keluar kiri, masuk kanan. Kayu, keluar kiri, masuk kanan. Kayu, keluar kiri, masuk kanan. Nanti tangan kiri. Ready, set, go. Kayu, keluar kiri, masuk kanan. 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 Kayu, keluar kiri, keluar kelingking, masuk jempol. Kayu, keluar kelingking, masuk jempol. Kayu, keluar kelingking, masuk jempol. Nah, itu dia renang gerakan tangan pada renang gaya bebas. Jadi kalau kita berada di permukaan, contohnya adalah seperti ini, lurus ya, semua badan streamline atau lurus pada permukaan air. Nah, bagaimana kepala mengambil napas pada saat kita renang gaya bebas? Kepala atau kita mengambil nafas dengan cara menengok ke arah kanan atau kiri. Ingat ya, menengok, bukan mengangkat kepala. Ya, itu mengangkat kepala. Kalau menengok ke kanan atau ke kiri. Jadi kepalanya tetap streamline atau lurus. Kepalanya streamline atau lurus pada permukaan air. Nah, anak, kita coba praktikkan dengan kayuhan pada tangan renang gaya bebas. Ya, ready, set, go. Kayu, tengok, keluar kelingking, masuk jempol, kepalanya kembali lurus. Kayu, masuk kelingking, tengok kanan, masuk jempol. Kayu, keluar kelingking, tengok kanan, masuk jempol. Kayu, keluar kanan, tengok kanan, masuk jempol, kepala kembali lurus. Kayu, keluar kelingking, masuk jempol, kepala kembali lurus. Kayu, kelingking keluar, tengok kanan, masuk jempol, kepala kembali lurus. Sama dengan halnya tangan kiri. Tengok, masuk jempol. Kayu, keluar kelingking, tengok, masuk jempol. Masuk jempol. Seperti itu. Ingat ya, kepala pada saat mengambil nafas tengok ke kanan dan tetap streamline atau lurus pada permukaan air. Nah, anak-anak, sekarang kita coba praktikkan satu rangkaian penuh
dari kakinya mengayuh, kemudian tangannya mengayuh, kemudian kepalanya mengambil nafas. Kita coba satu rangkaian penuh. Siap, ready, streamline, set, lurus, set, go. Kayu kaki. Siap, kayu tangan. Ready, set, go. Kayu tangan, jempol. Tengok, kiri, kanan, kiri, kanan, kiri, kanan, kiri, kanan, kiri, kanan, kiri, kanan. Siap, terakhir, kiri, kanan, kiri. Cukup. Nah. Oke anak-anak, itu dia visualisasi kita, gerakan tubuh kita pada saat renang gaya bebas. Nah anak-anak, silakan dipraktikkan di rumah dengan bantuan kursi supaya kita seperti terapung di atas air. Dan kaki, tangan, kepala bisa bergerak seperti kita renang gaya bebas. Hal yang perlu diperhatikan adalah ketika kita mengambil nafas itu dengan cara menengok. Kemudian hal yang kedua saat kita melakukan renang gaya bebas adalah gerakan tubuh kita harmonis dan berkelanjutan. Harmonis dalam artian setelah melakukan kayuhan tangan kanan, kemudian dilanjutkan dengan tangan kiri, begitu seterusnya, berkelanjutan. Ya, itu dia. Silakan dipraktikkan. Kita masuk ke sesi pendinginan. Baik anak-anak, itu dia praktek kita pada pagi hari ini, renang gaya bebas. Anak-anak silakan dipraktikkan dan dipahami tahapan-tahapan geraknya. Itu akan menjadikan kita memori jangka panjang. Jadi jangan cuma dihafal, tapi dipahami. Itu akan nanti sampai seterusnya kalian besar, itu akan teringat. Nah anak-anak, Bapak ulang kembali renang gerakan tangan pada renang gaya bebas. Kenapa harus keluar kelingking terlebih dahulu, kemudian masuk menggunakan jempol ke permukaan air? Karena apa? Karena membelah permukaan air itu harus dengan permukaan yang kecil. Jadi jangan sampai permukaan besar kita membelah air, sama saja kita menaburkan tangan di air. Nah, kalau kelingking yang keluar pada saat permukaan air, ini permukaan air, ini kelingking, tidak bersuara atau lebih halus. Kemudian jempol akan masuk ke permukaan air.
suaranya kecil ya. Tapi kalau kita masukin seperti ini, nah suaranya besar dan mengakibatkan hambatan pada saat kita renang gaya bebas. Itu dia kenapa keluar permukaan air pakai bagian kelingking, masuk permukaan air pakai bagian jempol. Itu dia kunci renang gaya bebas, terutama pada gerakan tangan. Nah, anak-anak, penting untuk kita bisa melakukan aktivitas air karena itu bagian dari tumbuh kembang tubuh kita, melatih tumbuh kembang tubuh kita. Baik anak-anak, itu dia pertemuan kita hari ini. Kita tutup dengan membaca doa. Berdoa setelah selesai pelajaran PJOK, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Anak-anak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sehat dan bugar.